Halo Tim Juan, balik lagi sama gue Aldi di sini. Buat lu yang belum kenal, kenalin nama gue Aldi. Di sini banyak banget temen gue yang nanya, apakah sekarang time to buy Bitcoin? Terus itu gue bilang sama temen gue, kenapa lu mau buy Bitcoin? Kan sekarang lagi running bearish. Di sini gue buat analisa ya. Di sini Bitcoin itu sudah turun hampir 50-an persen, lebih tepatnya 54,28%. Penurunan ini disebabkan gara-gara apa? Yang pertama ada dari Elon Musk. Udah tahu sendiri lah ya, Elon Musk suka banget nge-pom-pom. Elon Musk hentikan pembelian Tesla dengan Bitcoin. Itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi, Bank Sentral Turki sudah mengeluarkan larangan penggunaan seperti Bitcoin NCS untuk membeli barang dan jasa. Kebijakan ini mulai berlaku pada 30 April 2021. Habis itu juga ada lagi, India bakal larang Bitcoin dan kawan-kawan pemilik terancam ditunda. Itu kayak berita-berita negatif yang bikin harga Bitcoin itu anjlok. Itu yang pertama. Nah, habis itu juga coba kita cek nih, pakai Fibonacci retracement. Kita tarik dari higher low ke higher high. Oke, as you can see di sini ada titik golden moment ya. Sebentar rectangle. Nah, di sini ada titik golden moment di area 6.618 sama 0.786. Harusnya di wilayah ini tuh sudah terjadinya reversal. Tapi kalau misalkan kita lihat masih belum ada terjadinya reversal. Apakah yang harus dilakukan lu sekarang? Kalau misalkan lu udah punya Bitcoin di harga segini, pastinya lu udah punya stop loss dong. Harusnya udah kena stop loss. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah sekarang it's time to buy? Is a golden moment to buy? Gue bilang no. Ini belum ada confirmation pattern di sini. Belum ada White Marubozu ataupun bullish harami ataupun tricking pattern ataupun candle confirmation lainnya. Terus sekarang harusnya gue ngapain? Ya udah kita wait and see aja di sini. Lagi pula kalau misalkan gue ngelihat di sini ada pola head and shoulders ya. Sebentar gue gambarin. Oh bukan ini dia. Nah sini habis itu ini ke sini, habis itu ini ke sini, habis itu ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Cuy. Habis itu apakah dia udah nembus neckline-nya? Udah tertembus? Gua gambarin sebentar. Gimana ya? Nah, ini dia. Di sini sudah tertembus neckline-nya. Gua ganti warna jadi warna merah deh. Udah tertembus neckline-nya dan menandakan apa kalau head and shoulders akan terus adanya penurunan. Dan ini dibilang konfirmasi atau belum? Menurut gua masih belum confirm ke penurunan secara signifikan begitu ya. Kita masih tunggu wait and see apakah nanti bakal ada pembalikan reversal atau enggak. Nah, kalau misalkan kita ngeliat juga di website ini, buat lu yang belum tahu nih, bagi trader-trader kripto yang belum tahu, ada namanya website blockchaincenter.net. Di sini lu bisa ngeliat kayak market capitalnya dari yang terbesar sampai yang paling terkecil, dan ini 50 besar. As you can see, di sini ada Bitcoin, Ethereum, sama ada atau Cardano, sama BNB, dan di sini lu juga bisa ngeliat an hour, a day, 7 days, 30 days, 90 days, a year, 2 years, sama XTH-nya. Di sini lo bisa ngelihat untuk pergerakan in hour-nya, in a year-nya 302% untuk Bitcoin, dan untuk Ethereum 985, dan ini gila banget, Cardano sampai 2000-an%, dan apalagi Doge as you can see 13.000 cuy, gila. Habis itu juga di sini lo bisa ngelihat ada Bitcoin Rainbow Price Chart. Di sini lo bisa ngelihat nih ada halving day. Apa sih itu halving day? Mungkin ada yang belum tahu ya halving day itu apa. Oke, gue bakal menjelaskan. Halving day itu adalah merupakan peristiwa penting yang terjadi setiap 4 tahun di mana jaringan Bitcoin merilis. Jadi itu intinya halving day. Dampaknya apa? Mengurangi tingkat inflasi Bitcoin alias penurunan daya beli mata uang. Nah, pada contohnya pada tahun 2011 tingkat inflasi 50%, setelah halving day menurun jadi 12%. Habis itu tahun 2016 inflasinya juga menurun lagi jadi 4-5%. Sementara ini tingkat inflasinya 1,76. Artinya nilai Bitcoin naik setelah setiap halving day. Apakah betul? Kita cek lagi. Oke, setelah halving day nilainya selalu naik terus sampai ke bubble, meletus, turun lagi. Halving day naik lagi, bullish, sampai ke higher high, turun lagi, jeblos. Akhirnya sampai ke halving day tahun 2020 terakhir, dan harusnya sampai lagi ke garis merah, which means there's a bubble territory, harusnya meletus. Dan sekarang apa instruksinya? Hodl. Banyak orang kayak slang hodl, harusnya sih hold ya. Buat yang
masih ada megang Bitcoin, mendingan kita wait and see dulu. Kalau misalkan ada confirmation pattern di candle favorit kalian, di time frame favorit kalian, which in a day, maybe in a week, tergantung kalian sukanya di mana, ya udah buy. Oke, mungkin segitu aja bisa gue sampein. Kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut, bisa kontak gue di DM IG @frhcapital. Nanti untuk Instagramnya bakal gue taruh di description below. Oke, segitu aja guys. Thank you guys sudah menonton video ini. Semoga kalian sehat selalu dan salam cuan.